Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, kita siap belajar hari ini ya. Bagaimana Mas Aksin kabarnya? Sangat siap hari ini? Siap. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Oke, bagus. Mas, siapa namanya ini? Mas siapa? Mas Davis, Pak. Davis. Lupa dengan namanya sendiri ya, Mas. Oke, sudah siap hari ini untuk belajar? Baik, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana mengembangkan sebuah media pembelajaran ataupun alat peraga belajar kimia supaya kita bisa membuat siswa itu belajar. Jadi bukan siswa itu mendengarkan apa yang kita jelaskan, tapi dia bisa langsung praktek langsung seperti seorang ilmuwan. Karena hakikatnya belajar sains itu adalah membelajarkan orang untuk menjadi seorang ilmuwan, bukan untuk menjadi seorang pendengar, penghafal, ya. Maka kita membutuhkan sesuatu. Nah, sebelum kita masuk pada materi apa itu media pembelajaran, mari kita lihat sosok sebelah kiri itu adalah seorang siswa, ya. Ada seorang siswa dibimbing oleh gurunya. Harapannya siswa itu akan menjadi seperti Einstein, bukan menjadi Einstein ya. Kalau menjadi Einstein tidak mungkin. Menjadi seperti Einstein berarti menjadi seorang ilmuwan. Jadi arahnya adalah bagaimana seorang siswa itu bisa bermetamorfosis menjadi seorang Einstein atau seorang ilmuwan. Tentunya itu bukan langkah yang mudah, yang tidak bisa hanya dengan menghafal konsep. Karena Einstein itu pasti melakukan riset, gitu ya. Maka di dalam pembelajaran siswa harus diajar untuk selalu melakukan riset. Sudahkah melakukan hal itu di sekolah-sekolah kita? Nah, nanti kita lihat faktanya ya. Jadi sebenarnya tugas guru itu apa? Tugas guru itu bukan untuk menjelaskan materi. Tapi tugas guru adalah, yang pertama adalah memberikan kesempatan siswa untuk menjadi seorang ilmuwan. Maka kita perlu bertanya, dalam pembelajaran 1 semester, kita berikan kesempatan siswa itu menyelidiki itu berapa kali? Masuk lab itu berapa kali? Kalau masuk lab 1 semester hanya 1 kali, bisakah dia menjadi seorang ilmuwan? Pertanyaannya. Nah, jadi yang pertama adalah change. Change itu tidak bisa dilakukan oleh siswa, hanya oleh guru, karena guru yang mengatur pembelajaran. Jadi hari pertama itu apa, hari kedua apa, itu kan semuanya guru. Berarti kita lah yang paling dominan di sini agar siswa itu menjadi seorang seperti Einstein. Yang kedua, learning path. Learning path adalah jalur belajarnya. Karena siswa itu bisa tidak belajar otodidak? Bisa. Tapi belajar otodidak itu akan sampai ke tujuan itu lama. Karena dia harus bereksperimen dengan berbagai hal, tetapi guru dengan pengalamannya bisa memberikan jalur learning path. Nanti setelah ini belajar ini, setelah ini belajar ini, sehingga dia akan mencapai tujuan dengan lebih mudah. Itulah tugas guru, bukan mengajarkan materi. Ya, bukan mengajarkan materi, materinya dipelajari oleh siswa sendiri. Nah, yang ketiga adalah menyediakan infrastruktur atau sarana, ya. Jadi, adakah guru sudah menyediakan alat peraga? Sudahkah menyediakan alat-alat laboratorium, bahan kimia, dan seterusnya, yang semuanya harus disiapkan oleh guru. Mengapa? Karena gurulah yang tahu apa kegiatan belajarnya. Mungkin dalam prakteknya bisa saja swadaya siswa, tetapi harus ada arahan guru. Misalnya membawa cangkang telur, misalnya membawa cuka dari rumah. Tetapi semua itu kan yang mengontrol adalah guru. Jadi di sinilah peran guru, sehingga guru itu tidak bisa digantikan. Gitu ya. Yang ketiga, yang keempat adalah kontrol. Jadi guru harus mengontrol. Pernah ikut pramuka? Pernah. Ketika menyelidiki, mencari jalur itu kan learning path, jalur. Ya. Mungkin suatu ketika kita kesasar, ya. Tapi biasanya kita diminta untuk berhenti di pos-pos tertentu. Di pos tertentu lah itu kontrol. Kontrol itu untuk melakukan, untuk melihat yang sudah terjadi itu bagaimana, selanjutnya nanti kemana, gitu ya. Nah, kontrol itu dilakukan dengan cara tes yang disebut sebagai tes formatif. Kalau di akhir namanya tes sumatif. Itulah tugas guru sebenarnya, bukan mengajarkan materi. Oke, nah ini kalau kita lihat jadi seorang siswa, nah tugas guru di mana? Guru ada di setiap titik-titik yang krusial. Waduh, ternyata bentar, ini kelewat tadi ya. Arahnya salah. Nah, guru harus siap berada di titik-titik tertentu di mana siswa kemungkinan akan tersesat.
Jadi guru sudah tahu learning path-nya, berarti harus siap standby di titik tertentu. Sama kalau kita jadi senior pramuka, seniornya harus standby di titik tertentu untuk menjaga supaya siswanya tidak tersesat. Nanti setelah akhir, mungkin siswanya itu lebih pintar dari gurunya. Siswanya akan meninggalkan gurunya. Banyak kan siswa yang lebih pintar dari gurunya? Banyak. Jadi kita harus bangga kalau siswa itu lebih pintar dari kita. Saya bangga siswa saya juara Olimpiade Internasional walaupun saya tidak pernah juara. Seorang pelatih bangga kalau kesebelasannya juara walaupun pelatihnya dulu waktu jadi pemain tidak pernah juara. Benar nggak? Banyak nggak? Banyak pasti. Oke, nah, oke kita lanjutkan. Nah, masalah di lapangan ini yang sering menjadi kendala. Yang pertama adalah guru pasti kesulitan di dalam menetapkan prioritas. Kenapa? Kadang-kadang sekolah itu menetapkan KKM. Akhirnya guru-guru itu dikejar KKM, ya kan? Itu adalah fakta di lapangan. Oke, yang pertama adalah guru kesulitan di dalam menetapkan prioritas belajar. Kenapa? Karena kadang-kadang gangguan dari luar itu banyak. Entah itu KKM, entah itu dari pihak orang tua, entah itu dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga mengganggu pembelajaran di sekolah dengan menetapkan jalur masuk tanpa tes. Akibatnya apa? Sekolah berlomba-lomba menaikkan nilai guru. Akhirnya guru menjadi tidak fokus pada pembelajaran. Kenapa? Dikejar-kejar dengan yang seharusnya bukan esensi dari pembelajaran. Kemudian guru kesulitan di dalam mengolah karena jumlah di kelas itu siswanya banyak. Idealnya itu satu guru, orang guru itu membimbing satu guru, idealnya. Sama seperti kalau kita kursus nyetir, ya satu orang ya satu instruktur gitu ya. Bukan satu instruktur banyak orang, ya pastinya akan kesulitan ya. Nah, karena kesulitan, apakah kita harus, ya sudah kalau begitu nggak usah dilakukan. Nah, maka kita harus berupaya bagaimana caranya supaya kesulitan itu bisa diminimalisir. Berikutnya adalah kesulitan menemukan media, ya, karena banyak media yang berada di sekitar kita biasanya cenderung untuk media-media yang video, TikTok kayak gitu ya, yang sebenarnya hanya pada aspek pengetahuan, belum pada aspek berpikir ilmiah ya. Jadi masih sebatas pengetahuan, masih C1, C2, tapi belum sampai C3, 4 dan seterusnya. Kemudian guru kesulitan menetapkan kompetensi yang esensial. Kalau ini problem dari gurunya. Jadi gurunya itu mana yang penting, mana yang nggak penting, kadang-kadang malah ketukar-tukar ya. Nah, berarti bagaimana kita memandang pembelajaran sebagai sebuah proses? Yang pertama, sebuah proses itu harus ada prasyarat. Kalau mau belajar lari, siswa harus bisa jalan. Kalau mau belajar jalan, siswa harus bisa berdiri. Ya kan? Nggak bisa berdiri kok suruh jalan gitu ya. Ibaratnya begitu. Berarti kan ada prasyarat. Nah, prasyarat itu disebut sebagai entry behavior. Misalnya mau belajar PH ya sudah harus paham larutan. Nggak paham larutan kok belajar PH. Ya nggak mungkin kan? Karena larutan adalah prasyarat dari PH. Itu maka guru harus menentukan dulu prasyaratnya apa. Itu prasyarat pengetahuan. Lalu ada prasyarat keterampilan. Mau menentukan kadar tidak bisa titrasi. Ya berarti kan harus dilatih dulu titrasinya. Gitu kan logikanya begitu. Berarti kita harus menetapkan dulu prasyaratnya apa. Yang kedua, aktivitas belajarnya kita tetapkan. Jangan mendengarkan guru menerangkan. Ya. Aktivitasnya adalah siswa mengamati. Mengamati itu bukan mengamati gambar. Mengamati itu ya harus objek yang nyata atau setidaknya mendekati nyata. Ya. Semakin nyata, semakin bagus. Kalau kita lihat gambar kecelakaan dengan menyaksikan kecelakaan beneran, pasti sensasi paniknya, sensasi khawatir, cemas dan seterusnya itu kan beda ya. Empatinya juga beda di situ ya. Maka mengamati akan sebagus mungkin adalah kalau mendekati nyata. Tetapi masalahnya kadang-kadang kimia itu mendekati nyatanya susah. Molekul itu nyatanya bagaimana gitu ya. Kan nggak bisa dilihat. Nah, maka kita butuh teknologi untuk menjembatani keterbatasan tadi. Yang kedua adalah kemampuan menganalisis. Menganalisis berarti disisikan fakta, siswa dilatih untuk memisahkan, membedakan, mengelompokkan, itu namanya menganalisis. Berikutnya adalah menyimpulkan. Dari setelah dianalisis, siswa dilatih untuk melakukan penyimpulan, lalu mengevaluasi bahwa tidak selalu simpulan itu pasti benar, maka perlu dievaluasi kembali. Berikutnya adalah mengkomunikasikan, menyampaikan pada orang lain supaya
pengetahuannya itu menjadi pengetahuan bersama. Lalu ada langkah terakhir yaitu evaluasi. Nah, bedanya evaluasi di nomor 2 dan nomor 3, evaluasi nomor 2 itu dilakukan oleh siswa ya. Sedangkan evaluasi nomor 3 itu adalah guru yang melakukan, yang diawasi adalah prosesnya. Prosesnya itu sudah benar belum? Sudah mampu mencapai tujuan atau tidak? Siswanya banyak yang tersesat atau tidak? Sampainya ke tujuan itu banyak yang terlambat atau tidak? Jadi misalnya kegiatan pramuka itu setelah selesai ya dievaluasi. Ini kemarin yang pingsan berapa orang? Kok makin banyak yang pingsan gitu ya? Ada apa? Sebabnya apa gitu kan? Itu namanya evaluasi. Lalu reorientasi, menetapkan tujuan kembali nanti berikutnya itu bagaimana. Jadi kalau sudah satu tujuan berarti sejenak evaluasi dan reorientasi. Benar enggak sih langkah berikutnya ke sana? Jangan-jangan itu salah langkah berikutnya. Walaupun itu sudah direncanakan, bisa jadi nanti di prosesnya itu tujuannya bisa berubah. Gitu ya. Nah, kita akan mencoba menggunakan IoT, mengenalkan IoT dalam pembelajaran supaya tadi kesulitan guru di dalam mengontrol dan seterusnya tadi bisa setidaknya sedikit teratasi. Karena IoT itu bisa kita hubungkan dengan berbagai hal sehingga guru tidak harus mengawas satu persatu. Karena dibantu dengan IoT. Ibaratnya gini, punya bayi di rumah, kita sedang kerja. Gimana ya? Nanti jangan-jangan dijewer sama babysitternya. Nah, jangan-jangan nanti tidak dimasih makan yang tidak sehat, gitu kan? Nah, maka kita pasang baby cam. Nah, itu IoT sebenarnya kan. Dengan IoT kita bisa lebih mengontrol, walaupun mungkin kontrolnya beda dengan ketika kita terlibat langsung, tapi setidaknya lebih baik daripada tidak dikontrol. Gitu kan logikanya. Nah, IoT apa? Nah, IoT ada dua komponen utama. Yang pertama adalah pemrosesan, prosesor. Prosesor itu contohnya adalah komputer, smartphone, di dalamnya ada prosesornya, Raspberry Pi, itu agak sedikit murah, Orange Pi lebih murah lagi, Arduino makin murah, dan yang terakhir adalah ESP paling murah. Jadi kita tinggal mau yang seperti apa. Bukan berarti yang paling mahal itu paling bagus, tidak, karena semuanya mendasarkan pada kebutuhan. Jadi kalau sesuai dengan kebutuhan, itu adalah bagus. Kalau contoh ini, mobil itu bagus tidak sih? Bagus. Tapi kalau mobil, kalau untuk nengok tetangga sebelah rumah itu perlu tidak? Tidak perlu. Jadi kan akhirnya nggak tepat juga kan? Artinya semua itu harus didasarkan pada kebutuhan. Yang kedua adalah kartu jaringan. Kartu jaringan adalah bagaimana supaya satu peralatan bisa berkomunikasi dengan peralatan lain. Bisa modem, bisa WiFi, bisa Ethernet, bisa ESP. Karena ESP itu memiliki modul jaringan. Jadi ESP itu bisa double ya, bisa prosesor, bisa kartu jaringan. Maka nanti kita di pembelajaran ini akan lebih banyak menggunakan ESP. Karena yang pertama alasannya murah, yang kedua paket lengkap. Nah, murah, paket lengkap. Tapi memang kemampuannya akan lebih baik misalnya Orange Pi. Tapi karena kebutuhan kita hanya kebutuhan yang sederhana, itu sudah cukup. Nah, yang akan kita tingkatkan nanti yang pertama adalah connectivity. Bagaimana supaya satu perangkat bisa terhubung dengan perangkat lain. Sehingga kontrol oleh guru di dalam pembelajaran itu bisa lebih terjamin. Yang kedua adalah automation, otomasi. Supaya semua bisa bekerja secara otomatis, maka peran guru akan menjadi lebih bisa dikurangi di dalam pemrosesan tadi. Yang ketiga adalah digital. Sehingga semuanya akan lebih mudah untuk dianalisis, ditelaah, dan seterusnya. Nah, kita akan mencoba memanfaatkan ESP8266, ini adalah ESP paling murah. Harganya kisarannya sekitar 30.000 per unit. Jadi seperti ini ya, ESP8266. Ini beda dengan ini ukurannya. Ini adalah Amica, ini adalah Lua gitu ya. Harganya lebih mahal yang ini. Tapi ini adalah kelebihannya di kecepatan transfer, tapi tidak standar dari ukurannya ya. Maka saya lebih menyarankan menggunakan model yang seperti ini. Oke, terus berikutnya adalah di sini ada kita bisa lihat gambar. Nanti tujuannya untuk membuat apa sih? Tujuannya kita akan membuat sebuah reaktor. Reaktor itu saya wakili dengan sebuah Erlenmeyer yang di bawahnya itu ada stirrer. Stirrer itu gunanya untuk mengaduk. Dan di bawahnya juga ada pemanasnya. Jadi kalau ada pengaduk, ada pemanas, berarti reaksi itu adalah nanti akan menggunakan faktor temperatur dan pengadukan. Berarti laju reaksi kan.
Terus nanti bagaimana cara mengetahui temperaturnya? Maka nanti akan ada sensor temperatur dan nanti bisa dikontrol lewat perangkat gadget. Jadi nanti bisa dikendalikan dari gadget. Nanti kita demonstrasikan karena saya sudah siapkan di sini. Berikutnya adalah kebutuhannya tadi adalah Note MCU ESP8266. Lalu sensor temperatur nanti bisa kita menggunakan seperti ini, namanya NTC, atau seperti ini namanya PTC. Bedanya apa? Kalau ini temperaturnya bisa sampai 140 derajat Celcius, kalau ini bisa sampai 400 derajat Celcius. Jadi kalau kita membutuhkan reaksi-reaksi dengan temperatur yang ekstrim 300 Celcius, maka kita bisa gunakan ini. Bahkan ada yang bisa sampai 1200 Celcius kalau mau membuat furnace. Jadi kita tinggal pilih yang mau, tinggal kebutuhannya yang mana. Dari sisi harga tentunya ini lebih murah daripada ini ya. Berikutnya adalah kita membutuhkan pemanas. Nah, pemanasnya ini bisa menggunakan seperti ini. Ini seperti kalau pembuat teh. Ini ada di pembuat teko yang kecil tapi ini DC. Jadi cukup pakai baterai untuk memanaskannya. Nggak perlu listrik AC ya. Tapi ada juga yang AC. Jadi tinggal kita pilih saja. Bisa AC, bisa DC, tidak masalah. Jadi ini kebetulan sumber arusnya adalah DC, tapi kita bisa menggunakan AC karena ada perangkat yang namanya relay. Jadi relay itu semacam saklar tapi elektronik. Jadi nggak perlu takut. Jadi kalau ini pakai arus AC bisa, tetap bisa karena di sini ada keterangannya bahwa bisa digunakan untuk arus AC maupun arus DC dengan batasan arus berapa ampere. Yang penting adalah arus dan voltasenya, gitu ya. Berikutnya ada pemanas, tadi pemanas elektrik sudah. Berikutnya ada motor nanti motor ini berfungsi sebagai pengaduk, lalu di dalamnya ada magnet yang akan berputar, ya. Jadi kalau motor berputar, maka steerer itu juga ikut mengikuti berputar. Lalu komponen pendukungnya itu adalah display layar supaya kita bisa tahu itu nyala atau hidup, temperaturnya berapa. Ini terlihat walaupun di gadget nanti juga nampak. Setidaknya kita tahu bahwa alatnya itu berfungsi, ya. Sebenarnya tanpa display juga tidak masalah. Kemudian berikutnya adalah catu daya, itu adalah sumber tegangan. Ini bisa AC, bisa DC. Kemudian ini adalah untuk komponen pemanas dan motor. Lalu catu daya berikutnya adalah untuk logic, yaitu adalah bisa menggunakan power bank, baterai, atau mungkin charger, ya. Kemudian magnet sebagai pengaduk itu adalah kebutuhannya. Nanti kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi ada reaktor, di bawahnya ada motor, kemudian ada magnetnya di atasnya, di dalamnya ada steerernya. Jadi di sini ada reaktornya. Nah, nanti reaktornya kalau misalnya di tingkat industri ya reaktornya akan terbuat dari baja atau stainless, ya. Tapi karena ini skala laboratorium kecil kita bisa pakai Erlenmeyer. Lalu di bawahnya ada motor DC, lalu kita pasang magnet di atasnya, lalu steerer kita masukkan di dalamnya. Nah, kemudian untuk pemanasnya kita nanti bisa tempelkan pada bagian bawah. Bisa kita taruh beberapa biji misalnya, ya, supaya panasnya itu bisa lebih merata. Lalu kedua perangkat ini, jadi ini harus dilewatkan pada relay. Jadi tidak boleh langsung nyambung ke ESP, harus ada relay karena arusnya di sini nanti kalau kita langsung akan menyebabkan arus yang sangat besar. Jadi nanti ini akan rusak, maka kita butuh relay. Relay itu sebagai saklar, on off. Nah, kemudian relay ini berhubung dengan ESP, kita bisa gunakan pin digital yang mana, terserah. Di sini saya pasang di digital 7 dan digital 8. Lalu ada layar yang kita pasang di ESP juga. Kemudian yang ini adalah sensor temperatur. Itu adalah skemanya seperti itu. Nah, hasilnya adalah seperti terlihat yang di bawah ini. Nah, yang kita perlukan di sini adalah bagaimana kita coding, ya. Nah, codingnya bagaimana? Nah, codingnya sudah saya contohkan di sini, ada codingnya, ya. Nah, coding ini sudah bisa dijalankan, nanti hasilnya adalah seperti yang ada di sini. Berarti yang diperlukan adalah sedikit memahami tentang logika codingnya, lalu kita coba praktekkan. Nah, ketika kita colokkan, maka di sini akan menyala, ya. Lalu akan muncul IP dari muncul IP di sana, ya. Oke, kita akan akses dari sini.
192. Mudah-mudahan tidak. Nah, ini akan kita lihat nanti akan seperti ini. Ini adalah panelnya. Nanti kalau kita klik motor on, nanti motornya berputar. Kalau kita klik kembali, nanti motornya mati. Jadi semacam on off gitu ya. Nah, kita coba motor on. Nah, di sini pada relay motor nanti akan menyala lampu warna merah. Jadi kalau kita, nah ini kita lihat di sini adalah relay untuk motor ya. Ini ada lampu kecil warna merah. Itu menandakan bahwa on atau off-nya. Ada bunyi ceklik ya. Nah, kalau ini dihubungkan ke sumber arus, maka nanti motor akan on atau off gitu ya. Jadi kalau kita on, maka di sini tombolnya berubah jadi off. Di sini lampunya merah menyala, itu berarti menandakan bahwa arus mengalir. Lalu kalau kita off, maka dia akan mati. Demikian juga dengan heater, kalau kita on, maka bagian heater ini menyala merah. Lalu kalau kita klik lagi, heaternya ada bunyi klik, itu adalah saklarnya diceklik gitu ya. Berarti dia adalah mati, maka nanti heater ini juga padam. Tujuannya apa? Karena ketika panasnya sudah mencapai titik tertentu kan harusnya di stop dulu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan temperaturnya. Temperaturnya terlihat di sini. Nah, ini pembacaan temperatur otomatis langsung masuk di situ. Nah, ini adalah kita coba, kita pegang. Ini agak sedikit kendor, ada kendor sepertinya. Saya pegang di sini, temperaturnya naik 19. Kita lihat, pasti nanti akan naik lagi. Kita bisa atur interval waktu pengukurannya. Di sini ada pengaturannya tadi. Defaultnya adalah 20 detik, kita akan coba untuk 10 detik. Nah, nanti pengukurannya akan menjadi, jarak pengukurannya lebih pendek. Nah, kita lihat nanti. Temperaturnya sekarang 24,83, naik ya. Menyesuaikan dengan suhu badan saya. Nanti kalau ini dipanaskan bisa mencapai 100 derajat Celcius kalau mendidih gitu ya. Atau mungkin kurang sedikit di bawahnya karena biasanya kalau di daerah pegunungan mendidih di bawah 100 Celcius. Tapi kalau kita pasang korek api di bawahnya nanti mungkin bisa mencapai temperatur maksimum. Nah, ini kita lihat temperaturnya naik. Karena ruangannya agak dingin, jadi mungkin kenaikannya agak sedikit lambat ya. Nah, ini data ini bisa langsung diakses guru. Jadi guru nggak perlu harus berkunjung ke lab ke kelompok-kelompok siswa, tapi guru bisa langsung mengakses dan data ini tidak mungkin dimanipulasi oleh siswa. Karena data langsung dikirim oleh alat gitu ya. Nah, itu adalah nantinya kita mengajarkan pada siswa menganalisis data apa adanya. Tidak boleh diubah. Ya adanya itu ya bagaimana cara menganalisisnya. Kalau ternyata ada salah, harus siswa dilatih untuk di mana letak kesalahannya, bukan malah menyembunyikan kesalahan. Kalau di Indonesia kan banyak yang pintar menyembunyikan kesalahan kan. Padahal harusnya adalah kesalahan itu memang harus dijelaskan, bukan kesalahannya itu disembunyikan. Nah, itu yang kita belum selama ini mempraktekkan budaya ilmiah di dalam pembelajaran. Oke, nah kira-kira seperti itu pembelajaran kita hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, bagus, terima kasih. Bagaimana kalau kita menggunakan sensor lain? Tentunya jawabnya adalah tergantung berapa banyak pin yang tersedia dan berapa banyak sensor yang akan kita gunakan dan sensornya tipenya apa ya. Misalkan kita menggunakan sensor RGB. Sensor RGB itu membutuhkan pin apa? Nah, selama bukan pin analog, maka jawabnya adalah tidak ada masalah. Jadi kita bisa gunakan sensor RGB untuk membantu kita kalau kita mau gunakan untuk titrasi, untuk mengecek bagaimana warnanya. Bagi yang perlu kita tambahkan adalah sensor untuk deteksi warna RGB. Contohnya kalau kita pakai sensor temperatur ini dipasang bersamaan paralel, bisa tidak? Jawabnya bisa, karena kita lihat di sini pinnya adalah pin digital. Ya, ini pin digital. Sementara yang ini adalah pin analog. Jadi tidak akan tumbuk, nggak akan bentrok. Jadi nanti akan ada dua temperatur berbeda pelaporan menurut versi alat 1 dan versi alat 2. Lalu bisa juga kita misalkan nanti ini kita lakukan supaya secara otomatis. Jadi ketika temperaturnya mencapai tertentu, mati sendiri. Kalau ini tadi kan on off-nya adalah by click, berarti intervensi. Tapi kalau sebuah proses yang baik tentunya adalah kita cukup beri masukan. Nanti harus mati pada temperatur berapa. Maka nanti tinggal kita masukkan di logiknya. Maka kita bisa atur supaya kita pengen nanti temperaturnya isoterm pada temperatur berapa.
percobaan pertama pada 25 derajat Celcius. Nanti dia akan bertahan di angka 25. Kalau biasanya kalau kita praktek kan, suhunya naik, langsung diguyur air. Suhunya turun, pemanasnya dimasukkan. Itu kan manual. Kalau ini kan by sistem. Secara otomatis dia akan memanaskan atau mendinginkan seperti kalau kita berada di ruang AC, nanti AC-nya disetel bahwa temperaturnya harus sekian. Ya otomatis dia akan di situ. Ya. Itu contoh nantinya penerapannya kalau kita ingin menjadi otomasi. Kalau ini mengapa dipakai tombol ya? Supaya terlihat lebih bagus. Karena kalau otomatis ya diam saja, nggak ngapa-ngapain. Ya, nggak kelihatan gitu. Kalau ini kan bisa kelihatan ngeklik. Tapi sebenarnya akan lebih bagus kalau otomasi. Gitu. Nah nanti kira-kira tugas berikutnya adalah saudara-saudara nanti adalah berkelompok merancang. Kira-kira mau membuat alat apa? Untuk kebutuhan praktikum di sekolah. Misalnya faktor-faktor yang menentukan laju. Atau mungkin kesetimbangan. Atau mungkin membuat alat peraga untuk misalkan adalah efek tindal. Efek tindal kan sebenarnya mudah tapi jarang sekali dilakukan. Sebenarnya gampang nggak sih membuat alat peraganya? Gampang banget. Ya. Yang dibutuhkan apa sih? Yang pertama adalah kamera. Nah, jadi ada kamera. Jadi kalau kamera nanti kita menggunakan bukan ESP8266 tetapi ESP32 yang sudah ada built-in kameranya. Jadi nanti kameranya otomatis langsung mendeteksi sinarnya seperti apa. Maka nanti kita tinggal masukkan sampel, nyalakan, kelihatan langsung di kamera dan bisa di-display di layar sehingga bisa kelihatan. Oh ini yang namanya koloid, oh ini yang namanya suspensi, bukan dihafalkan. Koloid adalah kalau meneruskan, membaurkan warna. Nah, membaurkan warna itu kayak apa? Kayak apa? Siswa kan perlu tahu kayak apa, bukan dihafal, tapi harus melihat faktanya itu seperti apa. Oh ternyata sinar diteruskan, nah diteruskan itu yang bagaimana? Selama ini kan mungkin tidak tahu yang diteruskan itu seperti apa. Ya. Hanya tahu diteruskan, dihamburkan, dipantulkan, tapi yang seperti apa? Kan belum pernah lihat itu ya. Nah, siswa kalau melihat faktanya, siswa akan lebih tertarik. Oh, ternyata kimia itu sangat menarik. Bisa misalnya membuat apa? Percobaan hamburan sinar alfa. Itu kan percobaan yang tidak mudah untuk dibawa ke kampus atau ke sekolah karena menggunakan peralatan yang berbahaya, radiasi. Bisa tidak dihadirkan? Bisa. Kita bisa merancang agar seperti seolah-olah percobaan Rutherford. Nanti anak kan merasa jadi Rutherford. Nanti dia akan melihat faktanya, menganalisis. Oh, kalau begitu kesimpulannya ternyata lebih banyak sinar yang diteruskan, atau lebih banyak yang dipantulkan, atau dia akan menghitung dari frekuensi sinar itu. Sehingga dia tahu, oh, kalau begitu, ini adalah lebih banyak sinar yang diteruskan. Atau mungkin percobaan yang lain lagi, bisa enggak? Ya, nanti kita tinggal kreativitas kita di dalam merancang. Yang penting nanti desainnya akan seperti apa, tujuannya untuk apa, gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum kita masuk ke proyek? Bagus. Jadi semuanya sudah jelas ya? Oke, kita akan lanjutkan dengan proyek. Silahkan nanti berkelompok ya. Dan nanti coba presentasikan yang mau dibuat seperti apa, gambarnya dulu seperti apa, nanti kebutuhannya apa kira-kira. Nanti kita diskusikan sehingga saudara-saudara bisa merancang menjadi yang lebih baik. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di proyek. Silahkan semuanya untuk berpartisipasi di dalam proyek ini agar saudara-saudara bisa memajukan pembelajaran di Indonesia menjadi pembelajaran yang unggul menuju Indonesia Emas tahun 2045. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal ya semuanya, selamat belajar.